Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resan Channel yang membahas seputar tips dan trik YouTube dan komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara menggunakan Google Classroom bagi guru dan siswa. Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share jika menurut kawan-kawan video ini sangat bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu Google Classroom. Google Classroom adalah layanan fasilitas dari Google yang memang diperuntukkan untuk pembelajaran jarak jauh antara guru dan siswa. Nah, di sini saya menjelaskan dulu kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Jadi kelebihannya yaitu yang pertama, ini dia sangat mobile friendly ya untuk pemula. Jadi bagi pemula untuk Google Classroom sangat mudah digunakan dan untuk mengoperasikannya sangat mudah, tidak terlalu sulit. Yang kedua, mudah dalam mengelola tugas karena guru dan siswa dengan mudah melihatnya dalam satu halaman tugas. Materi yang diberikan bisa otomatis dikirimkan lewat email dalam berbagai tugas, misalnya dalam bentuk dokumen, foto, file yang dapat dikelola. Lalu yang ketiga, semua file masuk ke dalam Google Drive kita. Kelebihan dari Google Classroom yang ketiga ini, semua bentuk file, baik maupun MP4, PDF, zip, dia akan masuk secara otomatis ke Google Drive kawan-kawan. Jadi tidak membebankan memori di handphone maupun di PC di dalam penyimpanannya. Yang keempat, itu mudah ditinjau sebelum dikirimkan. Dan yang kelima ini free, gratis 100% untuk aplikasi yang di-download di Play Store maupun di PC itu free 100%. Nah, di sini kekurangan dari Google Classroom yaitu yang pertama, tampilannya emang kurang menarik kalau saya lihat bagi siswa. Yang kedua, jika Google Drive penuh tidak bisa dikirimkan, jadi ada jedanya, mesti dihapus dulu atau enggak di backup dulu dari Google Drive, pindahin ke komputer atau handphone, PC. Itu kekurangannya. Dan yang ketiga, waktu pengiriman masih bisa diatur. Jadi kesimpulan menurut saya, Google Classroom memang layanan yang terbaik yang disediakan oleh Google untuk memudahkan kita dalam belajar lewat daring, baik dalam membuat kelas atau berdiskusi secara online secara efisien dan efektif. Nah, di sini nanti akan saya menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan kelas, pembuatan materi, dan penugasan untuk siswa. Kita buka di sini Google Classroom. Lalu klik enter. Nah, pilih yang Google Classroom. Lalu kita pilih akun yang sudah kita masukkan tadi, lanjutkan. Nah, tampilannya seperti ini Google Classroom ya. Lalu kita klik tombol plus yang di atas ini. Dia ada dua bagian, gabung ke kelas atau buat kelas. Di sini saya akan membuat kelas, berarti klik buat kelas. Lalu contreng ini, lanjutkan. Nah, ini tampilannya. Di sini ada buat kelas, nama wajib diisi, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Di sini saya akan membuat
soal tentang bahasa Inggris. Di sini tulis bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Di sini bagiannya kelas 2 SDIT. Atau kelas 2 SDIT aja, bebas. Jadi ini kosongkan mata pelajaran uang, kita tulis ruang 1. Kalau di sini saya kosongkan, lalu kita klik buat. Nah, ini tampilan yang kita buat kelas seperti ini. Karena tampilannya kelas masih kosong, jadi para guru harus mengundang siswanya dengan kode kelas yang sudah ada di sini. Kita bisa tampilkan, tinggal kita klik sebelah ini, lalu muncul 7 huruf. Ini kita bisa salin, lalu kita tutup. Nah, ini ada bagian tema yang bisa disesuaikan ya, untuk mengganti-gantinya atau merubah sesuai dengan mata pelajaran. Kita klik pilih tema, karena di sini banyak pilihan, saya akan memilih ini. Kita pilih tema kelas. Nah, tampilannya sudah jadi seperti ini. Ini tampilan dari buat kelas. Jadi kelasnya sudah kita buat. Lalu langkah selanjutnya yaitu pembuatan materi. Jadi kita pembuatan materi untuk tugas siswa. Kita masuk ke sini, tugas dan kelas, lalu kita klik buat. Nah, tentukan dulu topiknya di sini. Materinya kita topiknya di sini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lalu tambahkan. Sudah masuk tampilan seperti ini. Lalu kita buat materi. Kita tulis di sini. Bahasa Inggris. Istilah Arab diisi. Sesudah deskripsi, lalu kita bisa import file yang sudah kita buat atau kita ambil dari Google Drive. Kita tambahkan di sini, karena saya udah ada contohnya ya, contoh soal kelas untuk bahasa Inggris. Jadi kita akan mengupload file, lalu browse. Simpannya di sini ya, ini contoh, klik, sedang upload. Nah, ini udah masuk contoh tugas bahasa Inggris. Ini hanya sekedar contoh ya. Lalu kita tinggal bisa posting langsung atau dijadwalkan, misalnya ini akan dikerjakan tanggal berapa, ini bisa di sini. Jadi kita klik sini jadwalkan, tanggal 28 November. Nah, ini selesainya bisa kita ganti di sini jam 10. Kita jadwalkan. Nah, sesudah itu ini sih sudah jadi ya.
Kita tarik ke bawah. Nah, ini bahasa Inggris, di dalamnya ada materi bahasa Inggris yang harus diselesaikan oleh siswa. Dia tinggal mengklik tugasnya di sini, lalu diisi dan dikirimkan formatnya melalui Google Classroom yang kita sudah sebarkan linknya tadi atau kodenya tadi. Lalu sekarang kita akan membuat penugasan. Penugasan di sini kita buat tugas sama seperti tadi. Ini mau ditulis silahkan, tidak juga tidak masalah. Kita tulis aja harap diselesaikan. Ada tanggal tadi 28. Sebelum jam 10. Nah, ini bisa kita tugaskan, dijadwalkan, atau sama seperti tadi. Kita klik tugaskan. Sudah masuk. Lalu kita akan membuat simulasi tentang siswa, karena ini belum ada yang kosong ya. Kita masuk ke browser lain, Mozilla Firefox. Di sini kita buka Google Classroom. Kita buka dulu sini. Tadi kodenya belum saya upload. Kita buka. Nah, ini kodenya. Kita copy dulu kodenya. Ini kode yang akan kita kirimkan ke siswa tadi, kita salin. Kita tutup. Kita masuk ke Mozilla. Saya sebagai siswa di Mozilla-nya. Lalu kita Google Classroom. Ini. Sedang loading. Nah, ini tampilan dari Google Classroom. Google Classroom-nya kita masuk ke akun. Nah, pada pojok kanan atas di sini kita join class. Karena ini bahasa Inggris di Mozilla, jadi kita join class. Kita sebagai siswa. Nah, ini ada kodenya di sini. Kelas kode. Masukkan kode yang tadi kita salin. Kodenya, salin kodenya. Nah, ini kita masuk, kita join. Nah, ini tadi kelas yang sudah kita bikin, dan kita sebagai siswa ingin melihat tugasnya seperti apa sih. Ini bahasa Inggrisnya, ibu guru ini posting. Kita tinggal buka di sini. Oke. Bahasa Inggris. Lalu kita lihat tugasnya. Oh, karena dijadwalkan berarti besok. Tadi kan saya jadwalkan hari tanggal 28, karena sekarang masih tanggal 27. Jadi nanti akan masuk tugasnya di sini. Lalu siswa akan mengerjakan tugas tersebut. Sesudah dikerjakan, baru
kita masukkan dari jawaban tadi, kita upload jawabannya tadi. Kalau kita upload di sini jawaban yang tadi sudah saya buat, karena tadi saya nuliskan dijadwalkan, berarti emang belum masuk, nanti masuknya tanggal 28. Kita masuk jawabannya di sini, saya sudah buat simulasinya. Jawaban dari pertanyaan bahasa Inggris itu kita sudah upload. Kita lihat dulu jawabannya, bisa diperiksa. Takut ada yang salah atau apa, kita bisa hapus lagi, kita upload lagi. Ini jawaban tadi bahasa Inggris yang 1A, C, B, D. Lalu kita kirim. Demikian penjelasan singkat cara pembuatan kelas, materi, dan penugasan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.